Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Bapak akan mengabsen yang hadir hari ini. Yang hadir, acungkan tangan dan ucapkan ada. Muhammad Syahril Sidik. Riri Siti Maryam. Aal Diatul Aliyah. Nenggina. Vanessa Ayu Pranesti. Naya Aulia. Siti Alian. Zulfa Nurul Azkia. Anton Nur Sidik. Puadiati Azka. Viryal Solu Azalfa. Muhammad Hafiz. Satria Adina Bufa. Sudah. Sekarang pemanasan dulu. Jadi cara mainnya, kalian berdiri. Kalau tepuk pagi satu kali, tepuk siang, tepuk malam setengah. Kita latihan dulu. Tepuk pagi, tepuk malam. Berarti kurang fokus. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Kurang lebih begitu. Kita mulai saja. Tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi. Pulang sampai semuanya tidak ada yang salah. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Sekali lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam. Satu kali lagi terakhir. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam. Sudah. Sudah panas? Sudah fokus? Sudah. Bapak akan masuk ke materi. Hari ini kita akan membahas salah satu momen sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia.
yaitu Sumpah Pemuda. Tapi tidak hanya itu, kita juga akan lihat bagaimana semangat Sumpah Pemuda masih hidup dan berkontribusi di era reformasi seperti sekarang ini. Mari kita mundur sejenak ke tanggal 28 Oktober 1928. Saat itu pemuda dari berbagai daerah di Nusantara berkumpul dalam Kongres Pemuda II. Mereka berasal dari latar belakang, suku, bahasa, dan budaya yang berbeda. Tapi mereka menyadari satu hal penting, bahwa jika Indonesia ingin merdeka, maka persatuan adalah kuncinya. Dari situlah lahir ketiga ikrar Sumpah Pemuda. Yang satu, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bayangkan di tengah penjajahan, para pemuda itu sudah memikirkan persatuan nasional. Mereka tidak melihat perbedaan sebagai pemisah, tapi mereka sebagai kekayaan yang harus disatukan. Nah, sekarang kita masuk ke era reformasi yang dimulai sejak tahun 1998. Apa hubungannya dengan Sumpah Pemuda? Di era reformasi, kita diberikan ruang yang lebih luas untuk menyuarakan pendapat, berkarya, dan ikut serta dalam pembangunan. Tapi kebebasan ini juga membawa tanggung jawab baru, yaitu perpecahan karena berbeda pendapat, ujaran kebencian, dan kurangnya rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Disinilah semangat Sumpah Pemuda itu tetap relevan. Kita perlu menghidupkan kembali semangat persatuan dan keberagaman, semangat gotong royong, dan semangat cinta tanah air. Kalian sebagai generasi muda hari ini bisa berkontribusi dengan cara menjaga kerukunan antar teman meskipun berbeda suku dan agama, menggunakan media sosial secara positif dan bertanggung jawab, mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik tanpa melupakan bahasa daerah, serta ikut belajar mengembangkan diri untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Ingat, pada pemuda tahun 1928 rela berjuang untuk tanpa fasilitas, tanpa internet, tanpa media sosial, tapi mereka punya visi besar, Indonesia yang bersatu dan merdeka. Nah, sekarang giliran kalian. Kalian punya fasilitas, teknologi, dan kebebasan. Coba kalian membuat soal yang nanti dijawab oleh kelompok 1 membuat soal, kelompok 2 menjawabnya. Silakan, Bapak kasih waktu.
Ada yang sudah? Silakan bacakan pertanyaannya. Saya orator ulung dan presiden pertama Indonesia. Siapa yang mau menjawab? Ulangi lagi. Saya orator ulung dan presiden pertama Indonesia. Siapa yang bisa menjawab? Presiden Soekarno. Betul? Betul. Siapa lagi? Saya pemuda yang berperan dalam reformasi 1998. Siapa yang bisa menjawab? Saya mahasiswa demonstran. Betul? Sekarang yang ketiga, siapa yang bisa? Saya presiden sebelum reformasi. 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 Ada yang bisa menjawab? Saya Presiden Soeharto. Betul? Betul? Sekarang yang siapa lagi? Saya pemuda yang membacakan ikrar Sumpah Pemuda. Ada yang bisa menjawab? Saya Sugondo Jojo Puspito. Joyo. Ulangi lagi. Sugondo Joyo Puspito. Ya. Baik, anak-anak, sebagai kesimpulan dari pembahasan ini, Sumpah Pemuda adalah bukti nyata bahwa sejak awal pemuda Indonesia sudah memiliki semangat persatuan, kebangsaan, dan kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Ikrar yang diucapkan pada tahun 1928 menjadi tonggak awal terbentuknya bangsa Indonesia yang utuh dan merdeka. Di era reformasi sekarang, semangat itu tetap relevan dan dibutuhkan. Kita sebagai generasi muda harus semangat dan terus menjaga persatuan, merawat keberagaman, menggunakan kebebasan secara bijak, dan memberikan kontribusi positif untuk kemajuan bangsa. Karena bangsa ini tidak hanya dibangun oleh para pendahulu, tetapi juga akan ditentukan oleh kita sebagai generasi penerusnya. Ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Sudah paham? Untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.